Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Dalam Yesaya 62, Allah memberikan janji kepada Yerusalem bahwa ada hal besar yang Allah mau kerjakan lewat Yerusalem, ya. Karena di sana ada begitu banyak nubuatan-nubuatan, sebuah kota yang begitu spesial di mata Tuhan. Beginilah firman Tuhan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi begitu jelas janji Tuhan bagi Yerusalem bahwa dia akan menjadi tempat yang seperti cahaya yang keselamatannya menyala-nyala, ya, dan bangsa-bangsa akan melihat kebenaran itu. Dari Yerusalem akan muncul keselamatan, dan dari Yerusalem bangsa-bangsa akan melihat bahwa keselamatan itu keluar dari Yerusalem. Di ayat yang lain Tuhan berfirman, pada tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Jadi Tuhan menyatakan janjinya bahwa di tembok-tembok Yerusalem dia telah menempatkan pengintai-pengintai. Sebenarnya kata pengintai dalam ayat ini adalah penjaga, ya, karena Yerusalem itu adalah sebuah kota benteng, ya. Dia ada di Bukit Sion, ya, atau di puncak Bukit Moriah di sana, dan dibangun benteng yang mengelilingi kota tersebut. Dan di benteng tersebut, di tembok-tembok benteng tersebut, ditempatkan penjaga-penjaga yang mengintai siang dan malam. Mereka harus melihat musuh ada di mana. Dari kejauhan mereka akan ada di atas tembok-tembok itu dan terus-terusan akan menjaga kota, ya, terus-terusan akan terus mengintai dan melihat keberadaan musuh. Mereka akan terus dipakai yang tidak akan pernah siang dan malam. Mereka tidak akan pernah tinggal diam, ya. Mereka akan terus-terus berjaga-jaga. Nah, ini punya makna yang begitu dalam, ya. Pertama, makna Yerusalem sebagai jasmani, dan kedua, makna Yerusalem sebagai rohani, ya. Dan siapa penjaga-penjaganya? Kalau konteksnya adalah rohani, Tuhan lagi bicara tentang kita, para penjaga Yerusalem, ya, yang Tuhan tempatkan, yang tidak akan tinggal diam siang dan malam. Nah, kita lanjutkan ayat berikut. Dan jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jadi para penjaga Yerusalem tugasnya adalah mengingatkan Tuhan tentang Sion, ya, sampai Tuhan membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Waduh, ini pekerjaan yang begitu berat dan begitu besar. Kalau kita pikir pekerjaan kita berat hari ini, ada pekerjaan lebih berat lagi. Apa? Penjaga Yerusalem. Itulah tugas kita, ya. Tugas kita terus mengingatkan Tuhan. Siapakah kita? Kita yang maha lupa dan Tuhan yang maha ingat. Tapi kita diberikan tugas untuk mengingatkan Tuhan, ya, tentang Yerusalem sampai dia menegakkan Yerusalem dan menjadi kemasyhuran di bumi, agar bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang yang menyala-nyala, agar raja-raja datang, ya, berduyun-duyun kepada terang yang menyala-nyala tersebut. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mau pakai kita lebih luar biasa lagi. Tuhan mau pakai kita untuk jadi penjaga Yerusalem yang tidak akan tinggal diam. Kalau hari ini kita berpikir bahwa kerjaan kita berat, tunggu dulu. Ada tugas berat lagi, yang lebih berat lagi, yang tugasnya mengingatkan Tuhan. Siapakah kita yang begitu lemah mengingatkan Tuhan yang maha ingat, dan kita yang maha lupa. Tapi Tuhan mau kita menjadi para penjaga Yerusalem yang tidak akan tinggal diam, tidak akan tenang. Kita tidak akan tinggal di tempat yang tenang. Kita nggak akan ada dalam comfort zone kita. Kita akan keluar dari comfort zone kita dan berdiri tegak di atas tembok-tembok Yerusalem untuk mengawal dan mengingatkan Tuhan tentang Yerusalem. Bapak Ibu, ini tugas kita, ya, nggak bisa kita menyangkalnya. Ini tugas kita. Mari kita kerjakan. Mari datang ke bukit Tuhan, ke gunung Tuhan, ke Sion, ke Yerusalem. Dan mari kita
jadi para penjaga Yerusalem. Jika hari ini ada Bapak Ibu yang merasa perlu didoakan, silahkan menghubungi nomor yang di bawah ini. Maka tim doa dari GKRI Diaspora Tamrin City akan segera melayani Bapak Ibu semua. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mau Engkau pakai menjadi para penjaga Yerusalem yang tugasnya mengingatkan Engkau akan Sion dan memberikan kemasyuran bagi Yerusalem Tuhan. Sampai Engkau menegakkan Yerusalem agar bangsa-bangsa dan raja-raja berduyun-duyun datang kepada Sion, datang ke Bukit Sion, datang ke Yerusalem untuk menerima dan melihat keselamatan, cahaya terang, keselamatan yang datang dari Engkau. Kami percaya Tuhan, ini akan terjadi dan akan digenapi. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin.